Gadis cantik bernama Vika ini adalah seorang siswi dari sekolah ternama. Kesal terhadap seseorang, Vika pun sengaja datang ke salah satu tempat parkiran mobil. Merasa kesal pada sosok pemilik mobil yang selalu saja mengganggunya di sekolah. Vika pun balaskan dendamnya dengan mencoret mobil tersebut. Menjadi selebgram di usia yang masih sangat muda, Dodi ternyata adalah seorang pemuda yang masih berstatus siswa sekolah menengah atas, kembali dari luar negeri untuk lanjutkan sekolahnya. Siapa sangka dia akan disambut oleh banyak penggemar yang sudah menunggu kedatangannya. Terkejut melihat Vika mencoret-coret mobilnya demi keamanan, Dodi pun dengan sigap merekam aksi Vika. Apa yang kau lakukan dengan mobilku? Mobilmu kau bilang. Melihat Vika yang tak percaya jika mobil itu miliknya, Dodi pun coba buktikan dengan memencet remote mobil miliknya. Tak percaya jika mobil itu milik Dodi. Maaf tuan, sepertinya ini salah paham. Mendengar teriakan dari para penggemar yang terus mengejarnya, Dodi pun dengan sigap menarik Vika dan menciumnya. Berhasil lolos dan mengelabui para penggemarnya. Vika yang tersadar jika Dodi telah melecehkannya pun spontan menendang kemaluan Dodi, merasa jika dirinya sudah dilecehkan. Vika pun meminta agar Dodi tak lagi menganggap jika dirinya masih punya hutang. Tahu jika Dodi butuh bantuannya, Vika pun dengan sigap membawa Dodi lolos dari incaran para penggemar. Merasa jika mereka sudah impas, Vika pun turun dari mobil dan minta agar Dodi tak lagi mengejarnya. Terima kasih tumpangannya, dasar wanita ceroboh. Terima kasih juga atas bantuannya. Jadi kita sudah impas bukan? Tidak bisa begitu. Enak saja kau main larin begitu saja. Mulai jatuh hati pada keberanian Vika. Sepertinya Dodi tidak rela jika pertemuan itu berakhir. Sampai di sana, berikan jepit rambut kesayangannya pada Dodi. Vika pun yakinkan jika memang mereka ditakdirkan bertemu kembali. Melihat paras cantik dan kesederhanaan Vika, membuat Dodi yakin jika dirinya berbeda dari seluruh wanita yang selama ini dia kenal. Tiba di rumah setelah 3 tahun, lanjutkan sekolah menengah di luar negeri. Dodi, yang juga seorang putra tunggal ini, ternyata adalah satu-satunya pelaris, pemilik yayasan terbesar sekolah di Cina. Merasa jika orang tuanya punya kekuasaan di seluruh sekolah, muncullah ide di benak Dodi untuk temukan Vika tinggal di atap yang sama dengan Dodi. Sepertinya Vika tidak tahu jika Dodi ternyata adalah putra dari majikan orang tuanya. Ceritakan kejadian yang dirinya alami siang tadi pada ibunya. Ibu pun meminta agar Vika lebih berhati-hati, merasa jika besok dirinya harus kembali sekolah. Vika pun beristirahat. Keesokan harinya, saat semua murid sedang menunggu jam pelajaran dimulai, tiba-tiba saja wali kelas datang dan kejutkan semua siswa. Terlihat Vika yang sedang asik dengan panggilannya. Tak sadar jika Dodi sudah ada di kelas yang sama dengannya. Salam kenal Dodi, senang bisa mengenalmu. Berikan tepuk tangan, bisa sekelas dengan seorang selebgram ternama. Vika benar-benar tidak percaya jika takdir telah mempertemukannya kembali dengan Dodi. Nida yang tak lain adalah teman masa kecil Dodi pun menyapanya. Entah apa yang membuat Dodi mengabaikan Nida. Sepertinya kita memang ditakdirkan untuk bertemu kembali bukan? Melihat Dodi menyapa Vika, membuat Nida benar-benar kesal dan memberi ancaman pada Vika. Lemparkan secarik kertas di atas meja Vika. Sepertinya Nida mengancam bahwa Dodi adalah kekasihnya. Tak percaya jika Nida adalah kekasih Dodi. Vika pun tidak peduli, merasa jika Dodi sudah membuat Andi tersingkir siang itu. Andi pun menantangnya untuk bertanding. Hai kau anak baru, jika kau merasa dirimu jauh lebih populer dari bosku, lawan dan kalahkan dia hari ini juga. Kalian yakin? Merasa jika Dodi sudah meremehkan ketuanya, rekan-rekan Andi pun kembali mengancam Dodi. Beraninya keroyokan. Sementara itu, Nida yang muak dengan Vika pun terlihat mengganggu hingga mendorong Vika hingga hampir terjatuh. Beruntung, Dodi dengan sigap menangkap Vika yang hampir saja terjatuh. Tak ingin dirinya terlihat bersalah. Nida menghasut para penggemar Dodi untuk mengganggu Vika. Tapi dia ini pacarku. Kau gila? Kau yakin jika Vika adalah kekasihmu? Kalau iya, kenapa memangnya? Melihat kegaduhan yang terjadi, kepala sekolah pun datang. Merasa jika sudah terjadi pembulian di sekolah, Dodi pun meminta penjelasan pada kepala sekolah. Ancam akan laporkan masalah ini pada orang tuanya. Dodi pun minta agar kepala sekolah bersifat tegas tanpa pandang bulu. Melihat semua teman-teman satu sekolah menatapnya, membuat Vika benar-benar penasaran. Siapa Dodi sebenarnya? Jangan menatapku. Sesampainya di rumah, Rika yang sangat dekat dengan ibu Dodi pun terlihat sangat asik memijatnya. Terlihat mereka saling bercengkrama, seolah tidak ada pembatas antara majikan dan putri pelayan di rumah itu. Namun siapa sangka, tiba-tiba saja Vika mendapat telepon dari seseorang. Halo, ada apa? Baiklah, kalau begitu, sampai jumpa. Merasa sudah ada janji dengan seseorang, Vika pun meminta izin. Maaf Nyonya, kalau boleh, aku izin keluar sebentar, tinggalkan kamar ibu Dodi. Siapa sangka mereka ternyata berpapasan. Terkejut melihat Vika keluar dari kamar ibunya, Dodi pun sepertinya sangat penasaran. Halo sayangku,
Siapa gadis yang baru saja keluar? Kau tidak mengenalnya. Aku baru kembali. Mana aku tahu? Kalau begitu, lebih baik kau bersiap-siap saja untuk pergi ke acara yayasan sekolah besok. Bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Siapa sangka, ternyata Vika ambil job untuk pekerjaan paruh waktu. Titipan dari nyonya. Dia minta agar kau bawa dan berikan pada Nona Nida Kusuma. Baiklah Bu. Ibu Dodi yang sangat menyukai Vika pun terlihat mendatangi kamar Vika dan bawakan hadiah kecil untuknya. Ini adalah hadiah kecil yang putraku bawa dari luar negeri. Sepertinya ini cocok untukmu. Tidak Bu, ini terlalu bagus untukku. Jangan begitu, bagaimanapun kau kan sudah ibu anggap anak sendiri. Simpan saja untukmu. Ucapkan terima kasih pada Nyonya Wijaya. Kalau begitu, terima kasih banyak Bu. Baiklah, aku pergi ke sekolah dulu. Sampai jumpa. Tahu jika Vika adalah anak pelayan di rumahnya. Dodi pun yang sudah siap menunggu Vika terlihat berpura-pura menunggunya di depan rumah. Merasa jika Dodi sudah sangat mengganggu, Vika pun tak peduli dan abaikan. Dodi terus merayu Vika agar naik satu mobil dengannya. Kali ini Dodi pun terpaksa mengancam Vika. Kita akan terlambat. Cepatlah, merasa tak punya pilihan lain. Vika pun terpaksa naik ke dalam mobil. Sesampainya mereka di sekolah, semua orang termasuk Nida dan Andi terkejut mengetahui jika Vika dan Dodi ternyata datang bersamaan dalam mobil yang sama. Merasa jika Vika adalah kekasih Dodi. Dodi pun sengaja ingin buat semua orang segan pada Vika. Buktikan jika dirinya tak berbohong. Dodi rupanya ingin yakinkan pada semua orang bahwa ancamannya tidak main-main. Setelah seharian beraktivitas di sekolah, Dodi yang berencana ingin pulang bersama sengaja temui dan menunggu Vika di taman parkir sekolah. Ayo kuantar. Kebetulan hari ini aku ada janji. Tinggalkan Dodi sendirian. Vika yang merasa sudah ada janji untuk antarkan titipan ibu Dodi pada Nida pun kembali ke sekolah dan berikan pada Nida. Merasa jika Nida sangat menjengkelkan, Vika pun sengaja menabrak dan memancingnya. Maaf, aku tidak sengaja. Tolong jangan marah ya. Aku tahu kau pasti sengaja bukan. Sebenarnya, aku kembali hanya ingin berikan titipan ini untukmu. Apa ini? Siapa yang berikan? Buka dan lihat saja sendiri isinya. Aku pergi dulu. Siapa sangka, ternyata Nida adalah putri dari kerabat orang tua Dodi. Adakan acara perjamuan para pendiri yayasan sekolah. Ternyata acara tersebut diadakan di hotel berbintang. Melihat Andi yang tak lain adalah putra pendiri yayasan, membuat dirinya terkejut. Melihat Vika yang juga ternyata ada di sana. Melihat Andi datang dengan setelan pakaian jas mahal. Sepertinya Vika kali ini salah memilih ambil job. Tak ambil pusing dan pergi begitu saja. Siapa sangka Vika melihat Dodi pun datang ke acara itu. Melihat Vika yang sudah ada di sana lebih dulu. Dodi yang tak ingin jika Vika mengetahui bahwa dirinya ternyata adalah putra majikannya sendiri, pun akhirnya berpikir untuk bawa Vika pergi dari acara itu. Sebenarnya aku kesini kan mau bekerja sebagai pelayan. Melihat kedua orang tuanya sudah hadir di acara tersebut, sontak saja membuat Dodi terkejut. Melihat kepeduliannya terhadap seluruh sekolah yang ada di negeri, membuat Ayam dan Ibu Dodi sangat dikagumi. Terlihat banyaknya wartawan yang datang, sengaja ingin meliput mereka. Tak percaya jika dirinya akan ketahuan. Dodi pun ambil cara untuk mengalihkan agar Vika ikut dengannya pergi dari acara itu. Kenapa panas sekali? Aku tidak kok. Ayo temani aku keluar sebentar. Berhasil membawa Vika keluar dan ajak Vika minum di atap gedung hotel. Vika yang tak sadar jika air yang dia minum adalah anggur yang memabukkan. Dengan berani menenggaknya sampai habis. Terkejut melihat Vika yang hampir hilang kesadaran, membuat Dodi tak tega dan ingin bahwa Vika beristirahat. Hampir hilang kendali, dengan berani Vika mencium bibir Dodi. Merasa lemah dan tak berdaya membuat Vika hampir terjatuh. Beruntung Dodi sigap menangkapnya. Merasa tak ada pilihan lain selain membawa Vika ke kamar hotel miliknya. Nida yang tak sengaja melihat pun terlihat sangat kesal. Mabuk berat sepertinya membuat Vika benar-benar tak sadar jika yang dia lakukan adalah hal yang memalukan. Merasa sudah sangat jatuh hati pada Vika, Dodi tak bisa menolak. Nida yang bermaksud ingin adukan ini pada orang tua. Dodi pun tak sengaja bertemu dengan nenek Dodi. Aduka jika sang cucu telah berbuat hal yang memalukan dengan wanita lain di hotel milik mereka. Nida pun ingin minta agar nenek Dodi menggerebek mereka. Kalau begitu, ayo kita ke sana sekarang. Silakan Nyonya, sebelah sini kamarnya. Berikan kunci cadangannya padaku. Silahkan Nyonya. Melihat neneknya bisa masuk dan memergoki mereka, Dodi pun sangat terkejut, tak bisa berkata apa-apa. Dodi hanya minta nenek untuk tak mengejutkan Vika. Tak percaya jika nenek akan membelanya. Sepertinya nenek Dodi sangat yakin jika kali ini wanita pilihan Dodi adalah wanita baik-baik. Seret Nida keluar. Sepertinya nenek tahu jika cucunya memang tidak menyukai Nida, anak yang keras kepala ini.
Tapi Nek wanita itu sudah pergi sana. Tak percaya jika Nenek justru lebih membela Vika. Nenek pun tegaskan jika tak ada satu orang pun yang bisa memaksa keinginan cucunya. Tunggu Nek, bagaimana dengan mereka? Setelah hampir seharian berada dalam pelukan Dodi, Vika yang tersadar dari mabuknya, Paul terkejut melihat Dodi ada di sampingnya. Apa yang kau lakukan? Dasar pria cabul. Pergi sana, jangan khawatir. Setelah lulus nanti, aku akan bertanggung jawab dan menikahimu. Dasar pria mesum. Tunggu saja pembalasanku. Merasa tak ada pilihan lain selain adukan masalah ini pada Ibu Dodi, Mida pun berniat ingin ceritakan apa yang barusan dia lihat pada Ibu Dodi. Bibi, bisa ikut aku sebentar? Ada sesuatu yang ingin aku beritahukan padamu. Merasa sepertinya Nida sangat serius. Ibu Dodi tak bisa menolak ajakannya. Ada apa nak? Sepertinya serius sekali. Bibi, aku melihat Dodi berduaan dengan Vika di dalam kamar hotel. Apa kamu yakin? Tentu saja, bahkan aku sudah memergokinya. Benar-benar tidak menyangka jika Dodi jatuh hati pada anak pembantunya sendiri, melihat Vika dalam keadaan berjalan sempoyongan. Ibu Dodi yang sudah terkena hasut Mida pun terlihat sangat kesal bertemu dengan Vika. Nyonya, beraninya sekali kamu merayu putraku. Tak percaya jika anak yang selama ini dia percaya bisa mengkhianatinya. Nyonya, apa salahku? Beraninya kau tidur dengan putraku. Apa yang kau katakan? Nyonya, selama aku bekerja di rumahmu, aku saja tidak pernah bertemu putramu. Benar juga. Iya, jangan-jangan Nida salah lihat lagi. Merasa sudah salah paham. Ibu Dodi yang tak nyaman pun segera meminta maaf pada Vika. Minta agar Vika melupakan kejadian siang itu. Ibu Dodi pun bergegas pergi tinggalkan Vika. Melihat cucu yang jatuh hati pada Vika, Nenek Dodi pun menghubungi Vika dan meminta untuk menemuinya. Ini semua adalah hadiah dari anak-anakku. Aku mau kau pilih salah satu. Bagaimana dengan yang ini? Sepertinya ini cocok untuk Munat. Bukalah, ayo sini biar aku bantu pasangkan di leher Munat. Mengenal baik Vika sejak dirinya masih kecil, Nenek Dodi yakin jika Vika adalah wanita yang pantas menjadi pendamping cucunya kelak. Ngomong-ngomong, nah kalau boleh tahu bagaimana paras wajah cucu Anda? Kalau begitu biar aku cari tahu sendiri. Tunggu sebentar. Padahal kau sendiri saja sudah tidur dengannya. Dasar anak ini. Ternyata ibu di sini. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Apa benar ibu tadi bersama Nida? Ah tadi? Iya, ibu tak sengaja bertemunya di lobi. Kami hanya ngobrol kecil saja. Anak itu rupanya sudah tumbuh besar dan manis ya. Melihat ibu mertuanya yang bicara sembarangan, Ibu Dodi pun kaget. Baiklah, ibu pergi dulu ya. Merasa ada yang aneh dari sikap ibu mertuanya. Ibu Dodi itu pun curiga. Tidak biasanya ibu seperti ini. Mencari keberadaan neneknya sepertinya menambah kecurigaan Ibu Dodi. Kenapa ibu di sini? Ibu mau tanya, kenapa kau mencari nenek sebenarnya? Aku mencari ayah. Ibu tidak tahu. Ada hal yang ingin aku diskusikan dengannya, Bu. Mendengar Dodi sangat serius, sontak membuat ibunya pun terkejut. Keesokan harinya, lagi-lagi siswa kelas mendapat kejutan oleh sosok siswa baru. Melihat kedatangan Cika yang sangat cantik, membuat semua siswa di kelas pun terpesona. Minta Cika memperkenalkan dirinya. Sontak saja Dodi yang mengetahui jika Cika Jessica adalah putri dari sahabat ibunya itu pun terkejut. Datangi bangku milik Vika. Vika yang tahu jika rumor di sekolah mengatakan bahwa Vika adalah kekasih Dodi pun meminta agar Vika pindah dari tempat duduknya. Tegaskan pada Cika bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa mengusir Vika dari tempat duduknya. Cika pun menyetujuinya. Keluarkan bantal penutup mata dari dalam tasnya. Siapa sangka ternyata Cika dan Dodi dulu pernah dekat dan menjalin hubungan. Merasa jika itu sudah tak lagi penting, Dodi dengan tegas minta jika tak membuat ulah, undang Cika makan malam ke rumah. Siapa sangka Ibu Dodi sengaja minta agar Vika yang melayani mereka malam itu. Beritahukan jika selama ini Dodi dan jika sudah dijodohkan. Sontak saja Dodi yang tak pernah mengetahui niat orang tuanya terkejut. Merasa selama ini sudah dipermainkan oleh Dodi. Vika pun benar-benar sangat kecewa. Dodi, kau harus ingat kalian berdua itu sudah dijodohkan. Aku sengaja mempertemukan kalian malam ini untuk memberitahumu bahwa mulai sekarang kau harus bersikap baik pada Cika. Bibi, sepertinya Dodi tidak senang. Dia memang anak yang kaku. Berusaha yakinkan jika dirinya tak ada perasaan pada Cika. Vika pun merasa cukup lega, pamit dan tinggalkan rumah Dodi. Sepertinya Dodi meminta agar Cika tetap merahasiakan perjodohan mereka di sekolah. Bagaimanapun, aku hanya ingin menjaga. Kalau begitu, bolehkan aku memelukmu sekali saja? Demi agar Cika tetap menutup mulutnya, Dodi pun menyetujui permintaan Cika yang ingin memeluknya. Namun siapa sangka ternyata Vika malah memergokinya. Setelah makan malam selesai, Ibu Dodi yang tak sengaja melihat kalung penerus tahta menantu di keluarga pun terkejut. Bagaimana kalung itu bisa ada padamu? Kalung ini diberikan oleh nenek.
Kalau aku tahu kalung ini adalah milik penerus menantu keluarga Anda, aku tidak akan pernah mau menerimanya. Merasa jika selama ini Vika benar-benar sudah mempermainkannya. Dengan tegas, Ibu Dodi pun meminta agar Vika tinggalkan rumah itu sekarang juga. Dasar anak tak tahu diri. Beraninya kau membodohiku. Bereskan semua barangmu dan keluar dari rumahku sekarang juga. Oke, aku pergi sekarang. Mendengar dari luar keributan yang terjadi antara ibu dan Vika, membuat Dodi benar-benar merasa sangat bersalah. Vika yang tak ingin membuat masalah semakin besar, akhirnya kembali ke kamar dan bereskan semua pakaian miliknya. Ibu, ayo kita pergi dari sini. Ada apa, nak? Apa yang terjadi? Nyonya Wijaya sudah mengusirku. Jadi untuk apa lagi aku tinggal di sini? Pokoknya aku mau pergi sekarang. Apa yang terjadi? Apa kau sudah coba jelaskan pada Nyonya? Tenang, nak. Semua pasti ada jalan keluarnya. Tak peduli dengan penjelasan ibunya, Vika tetap memutuskan untuk pergi. Melihat sudah sangat larut malam, Dodi yang khawatir pada Vika pun minta agar dia menunggu sampai besok pagi. Merasa sudah sangat tak punya harga diri lagi. Dengan keras kepalanya, Vika tetap memutuskan untuk keluar dari rumah malam itu juga. Keesokan harinya, Galih yang tak lain sahabat baik Vika pun tak tega mendengar cerita sahabatnya itu. Minta agar Vika tetap tenang. Galih yakinkan jika Dodi pasti tak bermaksud untuk menyakiti, apalagi mempermainkan perasaannya. Bagaimanapun juga, kau itu adalah sahabatku. Terima kasih banyak, Galih. Untuk apa berterima kasih padaku? Karena kau sudah mau mendengar keluh kesahku. Minta Vika untuk temui Dodi. Sepertinya Galih ingin agar Vika mendengar penjelasan dari Dodi terlebih dulu. Tak gairah melakukan aktivitas apapun. Sepertinya Dodi sangat kepikiran dengan Vika yang semalam meninggalkan rumah. Melihat Vika yang tiba-tiba masuk ke kelas, sontak saja membuat Dodi terkejut, minta Cika untuk pergi. Sepertinya Vika hanya ingin ambil tas dari meja belajarnya. Ancam Dodi untuk tak mengejar Vika. Vika tegaskan akan membongkar rahasia mereka di hadapan teman-teman sekolah. Dengan wajah yang seperti itu, mana mungkin aku berani mengejarnya. Aku tahu kau sangat ingin sekali mengejarnya. Hai semuanya, teman kelas kita, ada yang mau loncat dari gedung sekolah. Merasa jika Vika sangat frustasi. Entah kenapa, Dodi berpikir jika wanita yang ingin loncat dari gedung itu adalah Vika. Vika, percayalah, perjodohan ini adalah paksaan. Aku mohon percayalah padaku. Hanya kau satu-satunya wanita yang aku cintai. Terakhir kali yang kau lihat, aku berpelukan dengan Cika itu. Aku terpaksa. Itu hanya syarat agar Cika tak membocorkan perjodohan ini di sekolah. Semua ini aku lakukan demi menjaga nama baikmu. Jika kau marah, kau pukul saja aku. Apa kau sudah gila? Gara-gara kau, aku jadi gagal menakut-nakuti orang tuaku. Akibat kehebohan yang dibuat oleh Doni, membuat teman sekolahnya itu urung melakukan percobaan bunuh diri. Dodi pun tak percaya jika dirinya sudah mempermalukan dirinya sendiri. Dasar anak bodoh, kau terlalu ceroboh. Melihat Vika yang tersenyum, membuat Dodi cukup lega. Tiba dari dinas luar. Sepertinya kedatangan ayah Dodi kali ini sangat dia nantikan. Ceritakan bagaimana perjalanan bisnis kali ini. Benar-benar sangat memuaskan. Sepertinya ada yang ingin Dodi sampaikan ayah. Sebenarnya aku sudah punya kekasih. Ayah sudah tahu itu. Diam-diam selama ini ayah telah menyewa seseorang untuk memata-mataimu di sekolah. Sadarlah Dodi, derajatmu dengan Vika itu sangat jauh berbeda. Jika kau menikahinya, itu hanya akan menimbulkan masalah baginya. Aku tidak peduli. Pokoknya aku hanya mau Vika. Kau hanya boleh menikah dengan Cika. Ini pernikahanku. Suatu saat nanti kau juga akan mengabdi. Urusan pekerjaan kalian, jangan campuri denganku. Pokoknya ibu tidak akan setuju. Kau hanya boleh menikahi Cika titik. Kalau sudah begini, apa yang akan kau lakukan? Jangan khawatir. Ayah akan bantu bicara dengan ibumu. Mendengar ayah yang tiba-tiba mendukungnya, membuat Dodi merasa cukup lega. Tahu jika Vika adalah sosok gadis manis yang sangat sederhana dan baik hati, membuat ayah Dodi yakin jika Vika mampu merubah sikap angkuh dan keras kepala putranya itu. Meminta Dodi agar tetap tenang. Ayah Dodi pun akan pikirkan cara untuk bicara dan merayu ibunya demi Vika. Dodi pun menyetujui permintaan ayahnya. Merasa selama ini Vika sudah sangat dekat dengannya. Tak ada alasan bagi ibu Dodi untuk tidak menyukai Vika. Vika anak baik. Merasa selama ini dirinya sudah janji pada ibu Cika untuk menjodohkan putranya pada Cika. Itulah yang membuat ibu Dodi khawatir. Kita pun memulai semuanya dari nol. Lalu apa yang harus kau takutkan? Percayalah Dodi akan baik-baik saja bersama Vika. Lepaskan agunya untuk memaksa Dodi menikah dengan Cika. Akhirnya ibu pun luluh dan memberi restu pada putranya itu. Apa ayah sudah bicara? Baiklah, kami putuskan untuk batalkan perjodohanmu. Asalkan kau janji tidak akan pernah lagi berulang. Oke, kalau begitu, malam ini kau ajak Vika kembali ke rumah dan makan malam bersama. Kau yakin ibu sudah mengizinkan aku pulang?
Percayalah, aku sudah meluluhkan hati mereka berdua. Asal kau yakin, semua akan baik-baik saja bersamaku. Baiklah sayang, aku percaya padamu. Tiba di rumah, dan makan malam bersama orang tua Dodi. Terlihat ayah Dodi sangat mendukung hubungan keduanya. Setelah menikah nanti, ayah hanya minta kalian tetap tinggal di sini. Ucapkan rasa terima kasih pada ayah dan ibunya. Dodi terlihat sangat bersyukur memiliki orang tua yang sangat bijaksana. Jika kalian berdua sudah siap, selesai sekolah ini, ayah akan nikahkan kalian. Sekarang pun aku sudah siap. Dasar anak nakal. Setelah selesai nikmati santap makan malam, Vika yang sudah kembali ke rumah dan di kamarnya yang lama, tiba-tiba saja dikejutkan oleh kedatangan Dodi yang ingin menemuinya malam itu. Tanpa basa-basi, Dodi pun paksa menerobos masuk ke kamar Vika. Melihat Vika yang sedang asyik menikmati ramen miliknya, Dodi pun berpura-pura masih lapar dan ingin ikut menikmatinya. Kau benar lapar? Atau kau sengaja ingin curi-curi kesempatan? Aku tahu kau sudah kenyang. Jangan dipaksa. Nanti muntah. Malu jika niatnya diketahui oleh Vika. Akhirnya Dodi pun keluarkan cincin sebagai pengikat keseriusannya menikahi Vika. Maukah kau menungguku? Dari manakah uang membeli cincin ini? Tak peduli dari mana dia dapatkan cincin itu, Dodi hanya minta agar Vika menerimanya. Berjanjilah untuk setia, menunggu hingga aku lulus sekolah nanti. Pakaikan cincin berlian itu ke jari manis Vika. Terlihat Vika sangat bahagia dicintai pria yang sangat dia sayangi. Memeriksa dan melihat di sekeliling. Sepertinya di luar hujan. Bolehkah aku menghangatkanmu? Tak ingin terpancing oleh Dodi. Dengan sigap Vika meminta Dodi kembali ke kamarnya. Dan lanjutkan istirahat sana. Kau kembali ke kamar. Aku sudah ngantuk. Mau tidur dulu. Sampai jumpa. Ini barang milikmu. Jangan sampai tertinggal. Melihat cincin yang sudah terpasang di jari manis Vika membuat Dodi pun senang. Niat baiknya untuk melamar Vika akhirnya diterima. Siapkan kejutan untuk Vika di sekolah. Kini Dodi dan Vika tak perlu lagi menyembunyikan hubungan asmara. Mereka terkejut melihat semua teman kelas yang datang, memberinya setangkai bunga mawar. Vika pun penasaran, siapa yang membuat iri konyol ini untuknya. Merasa jika dirinya sudah sangat serius pada Vika, Dodi pun putuskan untuk melamar Vika di hadapan semua teman-temannya. Berlutut dan memohon cinta Vika. Dodi pun siap menjatuhkan harga dirinya. Jika kau bersedia, terimalah setangkai bunga mawar ini untukmu. Terima dan menunggu jawaban dari Vika. Pacarku, ayo kita pergi. Tersipu-sipu malu. Akhirnya Dodi bisa menjadi pacar sebenarnya untuk Vika. Berjanji saling menjaga perasaan satu sama lain. Dodi pastikan tidak akan ada wanita lain selain Vika. Di hatinya sampai maut yang memisahkan.